Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melaksanakan seminar proposal pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan ridhonya saya dapat melaksanakan seminar proposal pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu Dr. APT Suhatri MS selaku penguji 1 pada seminar proposal kali ini. Yang terhormat Ibu Profesor APT Marlina MS PhD selaku pembimbing materi dan penguji kedua pada seminar proposal kali ini, dan yang terhormat Bapak Maurits PM SPD MSI selaku pembimbing teknis dan penguji ketiga pada seminar proposal kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Profil Plasmid pada Bakteri Escherichia coli yang diperoleh dari produk olahan ikan belida Citalolopis dan resistensinya terhadap beberapa antibiotik. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldise Indah Nurdevi, NIM 17110005, Prodi S1 Farmasi. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman fauna yang sangat melimpah. Tidak hanya perikanan lautnya saja, tetapi perairan umumnya atau open waters juga memiliki beragam jenis ikan. Salah satunya yaitu ikan belida yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Ikan belida ini dapat dikonsumsi secara langsung melalui pengolahan yang sederhana. Namun di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, ikan ini diolah menjadi makanan khas seperti pempek, kerupuk ikan belido, dan bakso ikan belido. Produk-produk olahan tersebut biasanya diolah melalui proses olahan rumahan dengan cara manual yang menggunakan peralatan yang terbilang cukup sederhana. Dengan begitu, sanitasi yang dilakukan pun kurang baik, sehingga produk olahan yang dihasilkan dapat dengan mudah terkontaminasi oleh bakteri. Makanan atau produk olahan yang telah terkontaminasi oleh bakteri dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit saluran pencernaan seperti diare. Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit diare salah satunya yaitu bakteri Escherichia coli. Untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh bakteri, biasanya kita membutuhkan terapi antibiotik. Untuk pemilihan antibiotik itu sendiri perlu dilakukan analisis profil plasmid terlebih dahulu, sehingga nantinya dapat diuji resistensi bakterinya terhadap antibiotik yang akan digunakan. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan metode elektroforesis yang bekerja dengan cara memisahkan protein dan asam nukleat yang memiliki perbedaan ukuran, kadar ion, serta molekul penyusunnya dalam suatu medan listrik. Berdasarkan hal tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana profil plasmid bakteri Escherichia coli yang diisolat dari produk olahan berbasis ikan belida Citalolopis. Dan yang kedua, bagaimana tingkat resistensi bakteri Escherichia coli terhadap antibiotik yang berasal dari produk olahan berbasis ikan belida Citalolopis. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui profil plasmid bakteri Escherichia coli dan resistensinya terhadap antibiotik. Tujuan khususnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui profil plasmid bakteri Escherichia coli yang resistensi terhadap antibiotik. Dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat resistensi masing-masing antibiotik terhadap bakteri Escherichia coli yang diisolat dari produk olahan ikan belida. Adapun manfaat penelitian kali ini dibagi menjadi dua, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktisi. Secara teoritis dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama bagi peneliti dan yang kedua bagi universitas.
Bagi peneliti, hasil penelitian analisis profil plasmid pada bakteri Escherichia coli yang diperoleh dari produk olahan ikan belida Citalopis dan resistensinya terhadap beberapa antibiotik diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman bidang penelitian farmasi dan dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya serta sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata 1 Farmasi Universitas Kader Bangsa Palembang. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa farmasi di masa yang akan datang, dan dapat menjadi bahan referensi dunia. Secara praktisi, manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi kepada tenaga kesehatan lain khususnya farmasi dan masyarakat secara ilmiah tentang resistensi bakteri Escherichia coli terhadap antibiotik. Untuk kerangka konsep pada penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Untuk variabel bebas dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah variasi antibiotik yang digunakan, diantaranya antibiotik amoksisilin, antibiotik tetrasiklin, antibiotik ciprofloxacin, antibiotik sulfamethoxazole, dan antibiotik gentamisin. Dan yang kedua yaitu profil plasmid dari bakteri Escherichia coli. Sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu resistensi bakteri Escherichia coli pada ikan belida Citalopis. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama adalah sterilisasi alat. Semua alat yang akan digunakan dalam penelitian ini harus disterilisasi terlebih dahulu menggunakan autoclave 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atmosfer selama 30 menit. Setelah itu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua adalah kultivasi bakteri. Kultivasi bakteri ini menggunakan Na miring, yang prosedur pengerjaannya dengan cara isolat Escherichia coli Na miring dipindahkan ke media Na cawan. Setelah itu diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Yang ketiga adalah uji resistensi antibiotik. Pengujian ini menggunakan metode difusi dengan cara Kirby-Bayer. Pengujiannya dilakukan dengan cara mengambil koloni bakteri Escherichia coli sebanyak 3-5, lalu dipindahkan pada NaCl fisiologis, kemudian diinkubasi selama 2 jam dengan suhu 30 derajat Celcius, hingga diperoleh kekeruhan yang sama dengan standar Macfarlane. Lalu, larutan yang diperoleh diambil sebanyak 100 ml, dipindahkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi MHA, kemudian diratakan. Dan Dix yang mengandung antibiotik diletakkan pada permukaan MHH. Didiamkan selama 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Kemudian ukur diameter zona hambatnya. Yang keempat adalah uji isolasi plasmid. Pengujian ini menggunakan media LB dengan cara diambil satu koloni bakteri Escherichia coli pada lempeng agar menggunakan kawat os. Lalu pindahkan ke dalam tabung yang sudah berisi media LB sebanyak 5 ml. Dikocok dengan kuat dalam shaker, lalu diinkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian disentrifus dengan tekanan 12.000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Pellet disuspensikan dengan 100 mikroliter larutan lisis 1, kemudian masukkan ke dalam es selama 5 menit. Tambahkan lisis 2 dan homogenkan dengan cara membolak-balik tabung lalu diamkan lagi di dalam es. Tambahkan 150 mikroliter larutan lisis 3, homogenkan kembali dengan cara yang sama. Disentrifus kembali dengan tekanan 12.000 rpm dalam waktu 10 menit dan suhu 4 derajat Celcius. Setelah itu pindahkan ke dalam tub yang baru, tambahkan kloroform 1:1. Campur dengan shaker selama 15 menit, disentrifus ulang dengan tekanan, suhu, dan waktu yang sama.
Lalu ambil lapisan paling atas, pindahkan ke tub yang baru, tambahkan etanol absolut dingin 1:1 dan simpan dalam freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius selama 1 jam. Disentrifus kembali, kemudian pelet dicuci menggunakan etanol 70% dan disentrifus lagi. Endapan yang ada kemudian dikeringkan dan tambah dengan 50 mikroliter TE, lalu tambah 10 mikroliter RNAC, dan selanjutnya diinkubasi dalam waterbed selama 1 jam. Yang terakhir adalah separasi profil plasmid dengan gel agaros 1,5%. Timbang agaros sebanyak 1,5 gram, larutkan dalam tahe 150 ml dengan cara dipanaskan. Tambahkan 4 mikroliter etidium bromid dan tuang dalam cetakan. Tunggu sampai agaros memadat. Kemudian lepaskan sisiran, masukkan 1 sampel larutan tahe sebagai larutan penyangga. Isi sumuran dengan 10 mikroliter sampel. Setelah semua sumuran terisi, hubungkan dengan power supply, kemudian dielektroforesis dalam tegangan 100 volt dengan waktu 60 menit. Lalu amati menggunakan UV transiluminator. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dengan penuh kesadaran diri, masih banyak sekali kekurangan dalam presentasi kali ini. Maka dari itu, saya meminta maaf kepada Bapak dan Ibu penguji serta teman-teman yang mendengarkan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.